Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Krisdianawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Tingkat Daya Serap Anggaran Belanja Daerah di Kota Malang. Anggaran daerah memiliki posisi yang penting dalam meningkatkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen utama mengenai kebijakan fiskal pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan daya serap anggaran belanja daerah yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat. Melalui daya serap anggaran yang maksimal, maka akan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun di Indonesia terjadi masalah, salah satunya yaitu mengenai daya serap anggaran belanja daerah. Berikut adalah tren daya serap anggaran belanja daerah di Indonesia tahun 2010 sampai 2018 yang mengalami fluktuatif dengan rata-rata daya serap anggaran belanja sebesar 97,38%. Berikut adalah tren daya serap anggaran belanja daerah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 sampai 2018 yang mengalami fluktuatif dengan rata-rata daya serap anggaran sebesar 100,87%. Dan di sampingnya ada tren daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang pada tahun 2010 sampai 2018 yang mengalami fluktuatif dengan rata-rata daya serap anggaran sebesar 99,47%, yang menandakan bahwa rata-rata daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang lebih rendah dibandingkan rata-rata daya serap anggaran belanja daerah di Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk perumusan masalah, yang pertama, bagaimana tingkat daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang tahun 2010 sampai 2018. Yang kedua, bagaimana pengaruh perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya manusia terhadap daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang. Untuk batasan masalah, peneliti membatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang dan menggunakan laporan realisasi anggaran belanja daerah di Kota Malang. Untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang pada tahun 2010 sampai 2018, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya manusia terhadap daya serap anggaran belanja di Kota Malang. Berikutnya penelitian terdahulu. Penelitian menggunakan penelitian KIND pada tahun 2013, penelitian Rifai, Inapti, dan Pancawati pada tahun 2016, penelitian Hasni dan Basukianto pada tahun 2016, penelitian Mutmainah dan Iqbal pada tahun 2017, penelitian Putri, Yuniarta, dan Prayudi pada tahun 2017, dan selanjutnya penelitian oleh Nugroho dan Alfarisi pada tahun 2017, penelitian Elim, Daparoka, dan Tomasowa pada tahun 2018, dan penelitian Salwah pada tahun 2019. Relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap anggaran belanja daerah, dan pengembangan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yang menggunakan 5 satuan kerja perangkat daerah di Kota Malang dan pada tahun penelitian. Berikutnya, peneliti menggunakan landasan teori anggaran daerah penulis Madiasmo tahun 2002, belanja daerah penulis Mahmudi pada tahun 2010, laporan realisasi anggaran Erlina et al. Pada tahun 2015, perencanaan anggaran pengadaan barang dan jasa penulis Abdul Halim pada tahun 2014, dan sumber daya manusia penulis Simanjuntak 1985 dalam Tali Zuhudraha tahun 1999. Berikut adalah rangka pikir yang digunakan oleh peneliti. Perumusan hipotesis, diduga perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap daya serap anggaran belanja di Kota Malang. Objek penelitian yaitu SKPD di Kota Malang. Jenis data yang digunakan data kuantitatif, sumber data, data primer, dan data sekunder. Populasi menggunakan 20 SKPD di Kota Malang dengan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang memiliki peneliti menggunakan 2 kriteria. Yang pertama, SKPD yang berbentuk badan dan dinas, dan yang kedua, SKPD yang memiliki realisasi belanja tahun 2017 sampai 2019 di atas rata-rata realisasi belanja satuan kerja perangkat daerah di Kota Malang tahun 2017 sampai 2019. Teknik pengumpulan data yang pertama menggunakan teknik metode kuesioner, yang kedua metode dokumentasi. Setelah itu ada teknik analisis data. Yang pertama,
meneliti menggunakan analisis tingkat daya serap anggaran belanja. Yang kedua, uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Yang ketiga, ada uji asumsi klasik dengan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan yang keempat, ada uji regresi linear berganda. Dan yang kelima, ada uji hipotesis menggunakan uji F statistik, T statistik, dan R square. Berikut adalah realisasi anggaran belanja di Kota Malang tahun 2010 sampai 2018 yang mengalami fluktuatif dengan rata-rata daya serap anggaran sebesar 99,47%. Dalam olahan uji validitas, instrumen yang digunakan memiliki R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen yang digunakan valid. Yang kedua, menggunakan uji reliabilitas bahwa instrumen yang digunakan memiliki Cronbach's alpha di atas 0,6%, maka dinyatakan reliable. Dan untuk uji normalitas bahwa didapatkan assumed signification to tail 0,350 di atas 0,05, maka dapat dinyatakan data berdistribusi dengan normal. Uji multikolinearitas bahwa seluruh variabel yang digunakan memiliki FIF di bawah 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa bebas multikolinearitas. Untuk selanjutnya, uji heteroskedastisitas bahwa didapatkan seluruh variabel memiliki signifikasi di atas 0,05, maka dapat dinyatakan bebas heteroskedastisitas. Selanjutnya, bahwa uji autokorelasi didapatkan bahwa DL kurang dari D kurang dari DU, maka uji Darwin-Watson tidak menghasilkan hasil yang akurat atau inkonklusif, maka dibutuhkan penanganan autokorelasi. Setelah dilakukan penanganan, didapatkan hasil olahan uji penanganan autokorelasi DU kurang dari D kurang dari 4 min DU, maka penanganan autokorelasi berhasil ditangani. Selanjutnya, berikut adalah uji regresi linear berganda yang seluruh konstantanya memiliki nilai positif. Untuk uji F statistik didapatkan F hitung lebih besar dari F tabel dan memiliki signifikasi di atas 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap daya serap anggaran. Berikut adalah hasil olahan uji T statistik. Didapatkan bahwa perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa memiliki T hitung kurang dari T tabel dan memiliki signifikasi di atas 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap daya serap anggaran. Untuk sumber daya manusia memiliki T hitung lebih besar dari T tabel dan memiliki signifikasi di bawah 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap daya serap anggaran belanja daerah. Untuk hasil olahan uji R square didapatkan 0,306, maka dapat dinyatakan bahwa variabel perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya manusia menjelaskan variabel daya serap anggaran sebesar 30,6%, sedangkan sisanya sebesar 60,4% dijelaskan variabel lain di luar model. Untuk pembahasan, perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap daya serap anggaran. Ini didukung dengan kesimpulan hasil wawancara dengan informan Bapak Adi Sujoko, Bapak Yudi, dan Ibu Diana bahwa dalam perencanaan anggaran terdapat kendala di saat pelaksanaan anggaran. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Rifai, Inapti, dan Pancawati pada tahun 2016 dan Salwah pada tahun 2019. Selanjutnya, pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap daya serap anggaran. Berikut didukung dengan hasil kesimpulan wawancara dengan informan Bapak Yudi, Bapak Adi Sujoko, dan Ibu Diana bahwa dalam pengadaan barang dan jasa terdapat kendala dalam hal prosedur pengadaan dan standar pelelangan. Yang pertama, dalam prosedur bahwa barang yang sulit dicari sehingga harus melalui beberapa perantara penyedia barang. Yang kedua, bahwa
barang yang tidak tersedia di dalam e-katalog harus dilaksanakan pengadaan secara konvensional yang membutuhkan waktu lama. Untuk yang ketiga, sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap daya serap anggaran. Semakin meningkatnya pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia, maka akan meningkatkan daya serap anggaran belanja daerah. Nah, itu didukung dengan landasan teori Simanjuntak 1985 dalam Tali Zuhud Rahas 1999 dan didukung penelitian terdahulu Hasni dan Basukianto tahun 2016. Yang kedua, Putri Yuniarta dan Prayudi pada tahun 2017, penelitian Mutmainah dan Iqbal tahun 2017, Elim Daparoka dan Tosamowa pada tahun 2018. Berikutnya kesimpulan, daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang mengalami fluktuatif dari tahun 2010 sampai 2018. Yang kedua, perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap daya serap anggaran belanja, sedangkan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang. Keterbatasan penelitian yaitu yang pertama, data laporan realisasi belanja yang tidak mudah diperoleh. Yang kedua, topik dan kajian mengenai daya serap anggaran belanja yang belum variatif. Yang ketiga, adanya satuan kerja perangkat daerah yang tidak bersedia menjadi sampel dalam penelitian ini. Yang terakhir, saran perencanaan anggaran yang lebih pasti sehingga pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, perencanaan anggaran melaksanakan telaah kebutuhan yang diperlukan dengan matang. Pemerintah memberikan kemudahan dalam proses revisi dokumen. Yang ketiga, pemerintah dapat memperluas kerjasama dalam hal penyedia barang dan jasa dalam e-katalog. Dan yang terakhir, untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap daya serap anggaran belanja daerah dan memperluas sampel penelitian. Sekian presentasi dari saya, bila salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.